Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dan perubahan kurikulum dari zaman ke zaman. Yang pertama, kurikulum 1947. Kurikulum ini adalah kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan, yang mana dulu dikenal dengan sebutan Rencana Pelajaran 1947 yang baru dilaksanakan pada tahun 1950. Pada saat itu, kurikulum pendidikan di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya. Lanjut ke kurikulum yang kedua, yaitu kurikulum 1952. Kurikulum ini mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum yang ketiga yaitu kurikulum 1964. Ciri-ciri kurikulum ini adalah pemerintah punya keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan emosional, keterampilan, dan jasmani. Selanjutnya yaitu kurikulum keempat, yaitu kurikulum 1968, adalah pembaharuan dari kurikulum 1964 dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila. Pengetahuan dasar, kurikulum ini merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Lalu kurikulum kelima yaitu kurikulum periode 1975 lebih menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Yang melatar belakanginya adalah pemahaman konsep di bidang manajemen yaitu MBO atau Management by Objective yang saat itu terkenal. Zaman itu dikenal istilah satuan pelajaran yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Lanjut ke kurikulum yang keenam, yaitu kurikulum 1984 adalah kurikulum 1975 yang disempurnakan. Pada kurikulum ini, posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA atau Student Active Learning atau SAL. Sayangnya banyak sekali sekolah yang kurang mampu menafsirkan CBSA. Lanjut ke kurikulum ketujuh, yaitu kurikulum 1994, adalah penyempurnaan dari kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai UU nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional. Hal ini berdampak pada sistem semester ke sistem caturwulan. Dalam sistem caturwulan juga dibagi menjadi 3 tahap dalam 1 tahun, yang mana diharapkan dapat membawa kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran yang cukup banyak. Kurikulum ke-8 yaitu kurikulum 2004 atau sering banget dikenal dengan KBK, kurikulum berbasis komputer, yang mana berisi program pendidikan berbasis kompetensi yang harus mengandung 3 unsur pokok. Yang pertama, pemilihan kompetensi sesuai, spesifikasi indikator-indikator, evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. Kurikulum ke-9 atau KTSP atau kurikulum tingkat satuan pelajaran. Awal 2006 KBK dihentikan, lalu muncullah KTSP yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP yang selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22, 23 dan 24 tahun 2006. Lanjut ke kurikulum 10 yaitu kurikulum periode 2013 merupakan penyempurnaan, modifikasi, dan pemuktahiran dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum 2013 sudah diimplementasikan pada tahun pelajaran 2013 atau 2014 pada sekolah-sekolah tertentu atau terbatas, dan kurikulum 2013 diluncurkan secara resmi pada tanggal 15 Juli 2013. Selanjutnya, kurikulum ke-11 yaitu kurikulum darurat adalah salah satu pilihan yang dapat diambil oleh satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ untuk jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, ataupun SMK dengan menyederhanakan kompetensi dasar. Yang terakhir yaitu kurikulum paradigma baru. Kurikulum ini lebih fleksibel, yang mana akan lebih berfokus pada materi yang esensial dan tidak terlalu padat materi. Hal ini bertujuan agar guru memiliki waktu untuk pengembangan karakter dan kompetensi. Kurikulum paradigma baru sebagai penyempurnaan dari KTSP 2013 ini akan diberlakukan secara terbatas dan bertahap melalui program sekolah penggerak, dan pada akhirnya akan diterapkan pada setiap satuan pendidikan yang ada di Indonesia.